Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Randiazar dengan NIM 192231123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang menggunakan metode visual Comstock. Berikut adalah hasil pembahasan dari beberapa jurnal yang telah saya review. Yang pertama yaitu ada jurnal utama dengan judul The Association Between Distribution Timelines and Blood Waste of High Energy and High Protein Diet in Hospital, Izati Nurhoirani DKK 2024. Nah, yang pertama yaitu ada penggunaan visual Comstock-nya digunakan sebagai alat observasi untuk menilai tingkat sisa makanan pasien diet tinggi energi protein TATP di RSUD Wates. Nah, teknik ini dilakukan dengan mengamati porsi makanan yang tersisa pada piring setelah makan malam dan mengklasifikasikannya dengan presentasi sisa 0%, 25%, 50%, 75%, atau 100%. Nah, penggunaan Comstock-nya dalam penelitian ini berfungsi sebagai metode praktis untuk memperkirakan jumlah makanan yang tidak dikonsumsi tanpa harus melakukan penimbangan secara langsung. Adapun instrumen yang digunakan yaitu yang pertama timbangan digital yang presisi kurang lebih 1 gram untuk menilai akurasi porsi. Yang kedua, lembar observasi waktu distribusi makanan. Dan yang ketiga, from Comstock untuk mencatat sisa makanan. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan dari jurnal utama dilakukan secara cross-seksional terhadap 56 porsi makan malam pasien di DATP. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penimbangan berat porsi makanan aktual dibandingkan standar rumah sakit untuk menentukan akurasi porsi. Selanjutnya yaitu observasi langsung waktu distribusi dari dapur ke ruang perawatan untuk menilai ketepatan waktu. Yang ketiga yaitu penilaian visual sisa makanan menggunakan metode Comstock setelah pasien selesai makan. Nah, seluruhnya pengumpulan data dilakukan selama 3 siklus menu 10 plus 1 hari dengan pengawasan ketat agar hasil konsisten. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya yaitu yang pertama menggabungkan observasi visual dengan analisis statistik sehingga memberikan hasil yang kuat mengenai hubungan antara waktu distribusi dan jumlah sisa makanan. Kekurangannya yaitu penilaian hanya waktu makan malam sehingga tidak mencerminkan variasi waktu makan dan belum adanya standarisasi alat porsi sayur dan lauk tambahan. Nah, validitas atau reproduksibilitasnya tidak ada uji validasi atau khusus dalam studi ini. Lalu jurnal berikutnya yaitu jurnal pendukung 1 dengan judul metode PADT dan Comstock lebih efisien dibandingkan food wagging dalam menilai sisa makanan pasien, Nova Hairun Nisak DKK 2020. Adapun penggunaan visual Comstock-nya yaitu membandingkan 3 metode penilaian sisa makanan yaitu Comstock, PADT, dan food wagging sebagai gold standard. Nah, metode Comstock digunakan dengan cara mengamati sisa makanan pada bagi pasien dan memperkirakan presentasi sisa secara visual. Nah, penilai atau ahli gizi menggunakan kategori sisa berdasarkan tingkat porsi yang tersisa sama seperti pada standar Kemenkes 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, adapun instrumen yang digunakan yaitu yang pertama lembar Comstock atau PADT, yang kedua yaitu timbangan digital untuk menilai food wagging, yang ketiga yaitu stopwatch untuk mengukur waktu pengamatan. Yang keempat yaitu penilaian dilakukan oleh 14 ahli gizi RS Koja yang telah dilatih. Nah, adapun prosedur pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasien selesai makan, lalu sisa makanan diamati menggunakan PADT dan Comstock. Nah, setelah itu bagi dibawa ke dapur untuk dilakukan penimbangan langsung. Setelah ditimbang, hasil dari ketiga metode dibandingkan secara statistik menggunakan uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaan hasil kuantitas dan waktu penilaian. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut. Yang pertama kelebihannya yaitu peneliti berhasil menunjukkan bahwa Comstock dan PADT memberikan hasil yang setara dengan metode penimbangan dan lebih efisien dari segi waktu dan sumber daya. Nah, kekurangannya atau error terletak pada ruang lingkup penelitiannya yang terbatas pada salah satu rumah sakit dan hanya mencakup 70 bagi makanan. Nah, validitas dan reproduksibilitasnya yaitu jurnal ini menguji validitas metode Comstock dan PADT terhadap metode penimbangan atau food wagging sebagai gold standard. Nah, hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara ketiga metode sehingga membuktikan bahwa metode Comstock valid dan reliable untuk digunakan dalam penilaian sisa makanan pasien. Yang terakhir yaitu ada jurnal pendukung 2 dengan judul gambaran sisa makanan pasien rawat inap di RSUD Kabupaten Sidoarjo, Husnul Fadilah DKK 2020.
Nah, penggunaan visual Comstock-nya yaitu penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode visual Comstock untuk menilai sisa makanan pasien rawat inap. Nah, pengamatan dilakukan terhadap 150 piring pasien dari kelas 1 sampai 3 di RSUD Sidoarjo. Nah, penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran persentase sisa makanan dan nilai food cost yang hilang akibat makanan yang tidak dimakan pasien. Nah, adapun instrumen digunakan yaitu berupa lembar observasi saat dilengkapi dengan formulir rekapitulasi harian serta data sekunder dari instalasi gizi rumah sakit tentang menu dan biaya makan pasien. Nah, klasifikasi sisa makan didasarkan pada 5 kategori standar yaitu 6%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Selanjutnya itu prosedur pelaksanaan pada jurnal ketiga ini yaitu dilakukan selama 3 hari pada siklus menu ke-9, ke-10, dan ke-1. Nah, peneliti melakukan observasi pada 3 waktu makan, pagi, siang, dan sore di setiap ruang rawat inap. Nah, setelah waktu makan selesai, pramusaji mengumpulkan piring, lalu peneliti menilai sisa makanan secara visual dengan menggunakan metode Comstock. Selanjutnya dihitung rata-rata persentase sisa makanan dan dikonversi ke nilai rupiah untuk mengetahui besarnya kerugian food cost. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan jurnal, yang pertama kelebihannya penelitian ini adalah mampu memberikan gambaran nyata mengenai besarnya sisa makanan dan dampak ekonominya pada penyelenggaraan makanan rumah sakit. Nah, kekurangannya yaitu adalah tidak adanya uji statistik lanjutan terhadap faktor penyebab sisa makanan serta belum mempertimbangkan faktor cita rasa dan suhu makanan secara objektif. Nah, validasi dari reproduksibilitasnya yaitu tidak ada uji validitas khusus dalam studi ini. Yang terakhir yaitu perbandingan antara ketiga jurnal ini dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan ketiga jurnal ini saling melengkapi dan memberikan gambaran bahwa metode visual Comstock tidak hanya efektif dan efisien secara teknis, tetapi juga memiliki nilai penting dalam aspek operasional serta ekonomi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.